Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Dokter yang melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tadi pihak kepolisian dari Polres Garut, Jawa Barat telah melakukan konferensi pers dan menyampaikan bahwa saat ini sudah ada satu orang korban yang resmi membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun korban tersebut berbeda dari dugaan korban yang videonya ini viral di media sosial. Kami akan langsung mengupdate informasi terbaru dari Polres Garut, Jawa Barat kepada rekan kami, ada Putri Sofia. Putri, silahkan. Ada informasi atau fakta baru apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Ya, selamat pagi pada ini dan juga pemirsa TV One. Selain sudah ada satu korban yang telah resmi melakukan laporan resmi ke kepolisian atau ke Polres Garut, Jawa Barat. Dan memang kalau kita lihat dari kronologisnya sendiri, ini berbeda dengan korban yang viral di media sosial, yang mana dari pelaku ini melakukan praktek di luar klinik atau fasilitas kesehatan dan melakukan serangkaian modus operandi untuk melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Namun tentu kita penasaran sekali, pemirsa dan juga Fahada, ini sebenarnya seperti apa tindakan dan juga perspektif dari Ikatan Dokter Indonesia, yang mana mengingat bahwa pelaku ini merupakan berprofesi sebagai dokter. Sudah bersama kami Ketua ID Cabang Garut, Dr. Rizky. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Pak, mengenai kasus ini, kalau kita lihat udah ada rentetan kasus dokter yang melakukan serangkaian tindakan asusila, Pak. Kalau dari ID Garut sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Bagi organisasi ID ini belum pernah ada aduan. Jadi saya baru mengetahui kasus ini setelah viral di media. Secara prinsip ID ini saya sudah melakukan telepon secara pribadi, melakukan WhatsApp sama pribadi, tetapi belum sempat terespon. Ternyata proses hukum berjalan dari kepolisian, dan yang bisa kita lakukan dari ID cabang adalah melaporkan, mengumpulkan data dan melaporkan ke ID wilayah untuk ditelaah dan dipelajari. Mungkin nanti akan kerjasama antara ID wilayah dengan Majelis Kedokteran Etik. Hanya itu yang bisa kita lakukan dari ID cabang. Mungkin itu aja, Mbak, yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi belum tahu apakah yang akan kita tindak lanjuti. Baru hari ini ternyata kami berkolaborasi dengan Polres, diminta untuk datang dan kita berdiskusi tentang kasus ini baru selesai hari ini. Pak, kalau berbicara mengenai profesi dokter, ini tentu pasti ada kode etik profesinya ya, Pak. Kalau mengenai kasus ini sebenarnya pelanggarannya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kode etik itu yang pertama itu kita melakukan itu asas kemanusiaan buat kepentingan masyarakat dan pasien, serta menggunakan hormat, tidak, dan bersusila. Itu prinsipnya kodeki. Hal ini kalau kita lihat banyak yang dilanggar ya, karena secara etis, secara kemanusiaan ada korban yang tentu tidak nyaman. Tentu tidak nyaman buat pasien, tidak nyaman buat korban, dan itu secara etik bertentangan dengan kodeki yang selalu kita agungkan, kita kembangkan, hal yang luhur bagi profesi ID. Mungkin itu. Kalau mengenai surat izin praktek dari pelaku sendiri, ini statusnya seperti apa, Pak, sekarang? Dan mungkin sebelum ditangkap, apakah memang pelaku ini sedang aktif menjalani praktek? Ya. Beliau ini aktif di Kabupaten Garut sejak 2023. SIP yang kita ketahui ada menjadi ranah dinas kesehatan, bekerja di Rumah Sakit Malangbong, dan salah satunya di Klinik Karya Harsa ini. Jadi selama 2 tahun ini secara tertulis masih berlaku hingga 2027 kalau di Klinik Karya Harsa. Masalah prakteknya di lapangan, apakah masih berpraktek secara profesional, saya belum mengetahui sampai saat ini kegiatan terakhir beliau. Apakah masih aktif melakukan pemeriksaan pada pasien atau sudah tidak di tempat. Kalau dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, Pak, apakah ada rekomendasi tertentu mengingat kasus ini merupakan cukup menjadi perhatian bagi masyarakat? Apakah ada rekomendasi atau pemecatan seperti apa, Pak? Tentu ini akan menjadi perhatian kita. Ini anggota dari ID Cabang Garut. Itu tadi hal yang kita lakukan adalah mengumpulkan data, melaporkan untuk dipelajari, dan secara pribadi kami turut prihatin pada para korban dan juga mengecam
tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, karena ini tidak sesuai dengan etik, tidak sesuai dengan prinsip luhur marwah kedokteran yang selalu kita agungkan ini ya, Mbak ya. Pak, mungkin diberi penegasan sedikit tanggapan, tidak hanya dari ID Garut, tetapi sementara dari tanggapan ID Pusat seperti apa? Apakah menyayangkan sekali atau seperti apa? Tentu ini menjadi peristiwa yang sangat besar buat kita, sangat melukai hati kita sebagai para dokter yang sudah bekerja sekian lama menjaga marwah, memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Tetapi semua prosedurnya harus kita lalui, termasuk Kemenkes. Prosesnya sudah datang kemarin, Majelis Disiplin Profesi sudah ke lapangan dan memberikan rekomendasi. Hasil rekomendasi ini sudah ditangkap, sudah ditelaah oleh kepolisian, dan hasil saat ini tentu akan menjadi laporan dari ID cabang kepada wilayah buat tembusan ke MKEK, tembusan juga pada BHP 2A, organisasi-organisasi bidang-bidang yang ada di organisasi ID. Itu. Pak, mungkin kalau dari ID sendiri ini melihatnya bagaimana Pak? Seperti apa sebenarnya hak pasien yang memang menjadi korban begitu Pak dari oknum dokter ini Pak? Pasien itu datang meminta tolong. Tugas kita adalah mencari, mendiagnosis, memberikan pengobatan, memberikan edukasi yang terbaik. Jadi posisi pasien relatif lebih rentan. Ketika ini dilanggar, menjadi hal yang sangat menyedihkan. Makanya secara pribadi dikecam ketika hal ini dilakukan tidak baik, tidak sesuai dengan prosedural yang kita punya. Itu aja mungkin ya, rasa sedih mendalam, dan tadi prihatin buat pasien, haknya sudah dilewati, tetapi tidak punya daya tawar. Mungkin itu, ya. Terima kasih banyak Dr. Rizky, selaku Ketua ID Cabang Garut. Terima kasih Pak atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Nah, itu tadi Fada Indi dan juga pemirsa TV One, keterangan langsung dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Garut, Dr. Rizky, yang menyampaikan bahwa peristiwa ini melukai ataupun telah menghancurkan marwah dari para dokter-dokter yang memang telah tulus untuk memberikan edukasi serta pengobatan bagi para masyarakat yang memang membutuhkan. Untuk sementara memang dari kasus ini akan segera dilanjut kepada pihak ID Pusat yang telah memberikan rekomendasi serta penanganan secara lebih dalam begitu, mengingat bahwa dokter ini bertugas di Garut dan nantinya ini juga akan menjadi kasus yang diserahkan kepada ID Pusat. Untuk sementara demikian, Fada Indi, kami kembalikan ke studio. Putri, bagaimana ancaman hukuman yang kemudian ini menanti pelaku atau tersangka dokter yang melakukan pelecehan seksual ini? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian Polres Garut dan juga ada pihak dari Polda Jabar bahwa mengenai kasus kekerasan ataupun tindakan pelecehan seksual yang ada di Garut ini, kalau dilihat dari undang-undang yang disangkakan kepada pelaku ini ada beberapa. Salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual dan juga ini merupakan masuk ke ranah pidana umum. Namun mengingat dari pelaku ini berprofesi sebagai dokter, ini juga nantinya akan disangkakan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang mana ada beberapa undang-undang yang disangkakan kepada pelaku. Namun kalau dilihat dari konstruksi kasusnya sendiri, kalau dari pihak korban ini diimbau untuk memberikan laporan resminya apabila memang merasa menjadi korban, karena ini akan merubah konstruksi pidana ataupun konstruksi hukum yang nantinya akan disangkakan ke pelaku. Semakin banyak korban yang akan melapor ataupun terbukti menjadi korban akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, maka akan semakin berat hukuman yang ditentukan kepada pelaku. Namun kami tentu masih menunggu dan juga masih memantau bagaimana perkembangan, apakah akan ada korban-korban lain yang akan melapor, karena kalau dari pengakuan pelaku sendiri ada 4 korban yang dalam modus ini telah dijadikan korban dalam kasus pelecehan seksual oleh pelaku. Namun untuk sementara memang baru ada 1 korban yang melakukan pelaporan secara resmi, Polres Garut, yang sudah diproses laporannya dan memang sudah memberikan kronologisnya. Dan ini berbeda dari video yang viral yang memang bertempat di luar fasilitas kesehatan. Fada Indi. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya. Putri Sofia mengabarkan langsung dari Polres Garut, Jawa Barat.
Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat mengupdate informasi terkini dalam program Kabar Siang bersama dengan Redra Kusuma dan juga Fatimah Albar. Saya Fada ini pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.